Institusi Ditjen Bea Cukai tengah jadi sorotan publik tanah air. Rentetan kasus yang berimbas pada citra negatif institusi di bawah Kementerian Keuangan terus bermunculan. Terbaru yakni korupsi berjamaah terkait pungutan pendaftaran email handphone dari luar negeri. Awal mula dugaan praktik kong kali kong justru dibocorkan dari dalam oleh pegawai muda Bea Cukai. Ditjen Bea Cukai juga belakangan mengakui ada prosedur yang salah dalam pungutan email dan sudah memberikan sanksi kepada para pegawainya yang terlibat. Jahatnya lagi, dugaan korupsi berjamaah ini disebut-sebut melibatkan pegawai Bea Cukai dari tingkat menengah hingga pejabat eselon 3. Alasannya sama-sama tahu dan saling menutupi demi menjaga nama baik para pihak yang terlibat dan instansi Bea Cukai itu sendiri. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Herianto mengatakan, pihaknya secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan proses bisnis termasuk registrasi email. Ia mengakui dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut didapati pelanggaran pendaftaran email. Menurutnya, pihak Bea Cukai telah melakukan tindakan pengenaan disiplin kepada para pegawai yang terbukti terlibat dalam pelanggaran pendaftaran email di unit vertikal di JBC. Maka atas temuan pelanggaran itu, DJBC Kemenkeu melakukan beberapa langkah untuk pengamanan. Sebagai informasi saja, ponsel atau perangkat elektronik dari luar negeri akan terkena bea masuk 10%, pajak pertambahan nilai atau PPN 11%, dan pajak penghasilan PPH. Pemerintah menetapkan bahwa tarif PPH bagi mereka yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah 10% dan yang tidak memiliki NPWP menjadi 20%. Sementara apabila ponsel yang dibawa dari luar negeri nilainya di bawah $500 Amerika Serikat atau juga dirupiahkan setara 7,5 juta rupiah, maka bisa mendapatkan fasilitas pembebasan. Hal ini berlaku tak hanya untuk WNI, namun juga untuk WNA yang membawa ponsel dari luar negeri masuk ke Indonesia. Disebutkan bahwa perangkat ponsel, komputer genggam atau laptop atau tablet dari luar negeri yang belum pernah terhubung dengan jaringan seluler Indonesia sebelum 15 September 2020 harus melalui proses pendaftaran email. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/2021, setiap orang dapat meregistrasi paling banyak 2 unit ponsel, laptop atau tablet. Registrasi email dapat dilakukan paling lambat 60 hari setelah orang tersebut tiba di Indonesia. Ditjen Bea Cukai sebenarnya telah mengeluarkan per 13/BC/2021 tentang tata cara pemberitahuan dan pendaftaran International Mobile Equipment Identity atau IMEI atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean. Kebijakan ini berkaitan tentang pembebasan bea masuk hingga $500 Amerika Serikat sebagaimana per 09/BC/2/18 pada tanggal 30 April 2018. Namun sesuai data yang didapat dari unit pengawasan P2 Bea Cukai Kuala Namu, terdapat instruksi khusus dari Direktorat P2 Pusat yang menyatakan ada anomali dan kecurangan yang terindikasi adanya kerugian negara. Dalam hal ini, pejabat Bea Cukai setingkat level menengah atau fungsional APBC ahli pertama menetapkan bea masuk sesuka hatinya atau sesuai pesanan. Praktik tersebut disebut tidak hanya dilakukan di lingkungan kantor wilayah DJBC Sumatera Utara saja, tapi sudah dilakukan secara keseluruhan di Indonesia. Pejabat eselon 2 di kantor pusat DJBC disebut telah mengkoordinasi hal ini.